Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Vapojiku. Kita tentu sepakat setiap pasangan yang akan menikah pasti punya ujiannya masing-masing. Berat atau tidaknya ujian tersebut, setiap orang juga punya penilaian sendiri-sendiri. Hal yang menurut kita ujian yang biasa saja, bisa saja adalah ujian yang berat bagi orang lain. Begitupun sebaliknya. Dalam video kali ini, kita akan membahas asal-usul atau sejarah uang panai yang merupakan aturan adat sekaligus ujian bagi masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Namun, sebelum kita lanjut, yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi serta like dan share ke teman-temannya. Semoga yang sudah ikhlas tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like and share, rezekinya dimudahkan. Amin. Di daerah Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis dan suku Makassar, terdapat tradisi unik dalam sebuah pernikahan. Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan adalah uang panai, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan strata sosial seseorang. Uang panai sebenarnya bukanlah mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, melainkan digunakan sebagai uang adat. Uang panai itu sendiri adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terkait berapa jumlah uang panai yang harus diberikan tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Semua bergantung pada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak. Dalam menentukan jumlah uang panai yang harus disiapkan juga tidak sembarangan. Ada beberapa hal yang menjadi penentunya. Dua hal yang paling penting adalah status sosial dan tingkat pendidikan. Uang panai untuk perempuan dari kaum bangsawan tentu berbeda dengan uang panai untuk perempuan dari masyarakat biasa. Di kalangan masyarakat suku Bugis dan suku Makassar itu sendiri, uang panai memang masih menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibicarakan. Sangat sering terjadi jika mendengar seorang gadis akan menikah, yang lebih dulu ditanyakan adalah berapa uang panainya. Hadirnya pertanyaan ini menjadi sebuah pertanda bagaimana uang panai punya peran penting dalam hal pernikahan masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Hal lain tentang uang panai yang juga tidak kalah menariknya untuk disimak adalah tidak jarang besaran jumlah uang panai menjadi semacam adu gengsi. Dalam beberapa kejadian, saking tidak ingin kalah saing, ada yang bahkan tidak peduli jika pihak laki-laki harus berutang agar bisa memenuhi uang panai yang sudah ditetapkan. Hal seperti ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa uang panai menjadi sesuatu yang selalu menuai komentar pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat suku Bugis dan suku Makassar maupun di kalangan masyarakat luas.
Kisah nyata tentang perempuan-perempuan yang punya uang panai dengan jumlah fantastis juga masih sering terdengar sampai sekarang. Sama halnya dengan cerita-cerita dari kisah nyata tentang hubungan sepasang muda-mudi yang harus terombang-ambing atau malah bubar jalan sekalian karena terkendala uang ini. Lantas, dari mana asal mula sehingga uang panai ini bisa mahal? Menurut cerita asal muasal uang panai adalah apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Pemuda Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan. Setelah menikah, dia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya. Budaya seperti itu membekas di Bugis Makassar setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda Indonesia. Sehingga mereka juga dengan bebas menikah dan meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal itu membuat perempuan Bugis Makassar seolah-olah tidak berarti dan tak punya harga diri. Namun, budaya itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan yang lainnya, sehingga pihak keluarga minta bukti keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi, pada saat itu, orang tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak gadisnya, ia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. Mahar yang diajukan sangatlah berat, sehingga sang pemuda harus menyediakan material maupun non-material. Hal ini dilakukan untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu. Pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis. Bertahun-tahun merantau mencari mahar demi pujaan hatinya, ia rela melakukan apa saja asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis pujaannya. Setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis, sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya. Dan pada saat itu, melihat kesungguhan hati sang pemuda, orang tua si gadis merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut. Adanya persyaratan yang diajukan memberikan syarat uang mahar yang tinggi sebenarnya sebuah pelajaran, yakni menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti. Apalagi sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari hasil jerih payahnya sendiri. Itulah sebabnya ia begitu menyayangi istrinya. Jadi, mahalnya mahar gadis Bugis Makassar bukan seperti barang yang diperjualbelikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita. Jadi ketika tersirat di hati ingin bercerai dan menikah lagi, maka sang pemuda akan berpikir-pikir untuk melakukannya karena begitu sulitnya ia mendapatkan si gadis tersebut. Misalnya saja, seperti kisah nyata tentang seorang pemuda Bugis yang kita beri saja dengan nama samaran Ambonai. Ambonai adalah seorang laki-laki sudah mengutus keluarganya untuk membicarakan perihal uang panai kepada keluarga pacarnya.
dari penuturan keluarga didapatkan kabar bahwa pembicaraan mereka dengan pihak perempuan terbilang cukup alot. Sulit mencapai kesepakatan. Besaran uang panai yang diminta oleh pihak perempuan melebihi jumlah uang yang sudah dipersiapkan oleh Ambonai dan keluarganya. Pihak perempuan memang bukan kaum bangsawan, tapi dia anak perempuan satu-satunya dan seorang guru. Oleh karena itu, pihak keluarga ingin menggelar resepsi pernikahan yang ramai, kalau tidak bisa dibilang meriah. Menyelenggarakan pesta yang ramai tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pihak keluarga perempuan menentukan uang panai yang tidak sedikit juga. Nah, jika berbicara tentang nilai uang, sedikit atau banyak, tentu saja adalah penilaian yang relatif. Dianggap banyak menurut Ambonai, belum tentu banyak menurut orang lain. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita tidak menyebutkan angkanya. Pada intinya, tabungan Ambonai yang ditambah dengan bantuan dari orang tuanya belum bisa untuk memenuhi uang tersebut dari pihak keluarga pacarnya. Meski belum menemukan kata sepakat perihal jumlah, setidaknya Ambonai masih diberi kesempatan untuk berusaha. Dia masih diberi waktu sekian bulan untuk bisa memenuhi permintaan keluarga sang pacar. Jika dalam hitungan bulan tersebut Ambonai tidak bisa memenuhi apa yang diminta, maka ia harus siap patah hati jika kemudian pacarnya menikah dengan laki-laki lain yang dianggap sudah lebih siap dalam hal finansial. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kejadian semacam ini memang sudah sering terjadi. Terlepas dari pro dan kontra terkait uang itu sendiri, memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Apakah kemudian yang dinilai terbaik itu bukan orang yang dicintai oleh anaknya? Itu masalah yang lain lagi. Jika ingin membahas tentang cinta, memang tidak akan ada habisnya. Ambonai sendiri juga paham betul bahwa cinta memang butuh perjuangan, dan setiap orang punya kisah perjuangannya sendiri-sendiri. Ambonai harus berjuang keras untuk memenuhi uang panai, dan kebetulan sahabat datang waktu itu juga harus berjuang keras untuk mendapatkan restu. Meski keduanya berbeda, tapi punya resiko yang sama. Resiko menjadi tamu di pernikahan mantan. Hahaha. Di luar dari peliknya masalah uang panai tersebut, berbicara tentang pernikahan berarti berbicara tentang jodoh. Nah, jika bicara tentang jodoh, kita semua pasti sudah tahu bahwa hal tersebut adalah kewenangan Sang Maha Segalanya. Sebagai manusia, kita cuma bisa berusaha dan meminta jalan untuk bertemu dengan jodoh. Itu kadang memang tidak bisa ditebak dari mana datangnya. Sama halnya, jika sudah tidak jodoh, ada saja hal yang menjadi alasan untuk berpisah. Entah itu terkendala restu, terkendala aturan adat, atau bahkan terkendala hal belum bisa move on dari mantan yang tiba-tiba ngechat, "Apa kabar?" atau "Aku kangen." Apapun yang menjadi hasil akhir sebuah perjuangan dalam mencintai, semua pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Banyak yang bilang berhasil ataupun gagal, yang penting adalah sudah berjuang. Jadi, yang sedang berjuang untuk menikah, termasuk yang sedang berjuang mengumpulkan uang panai,
tetap dan terus semangat. Saya ikut mendoakan semoga dilancarkan dan diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Cheers! Ewa kwambo naik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.